Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ya, tak terasa ya, kita sudah di pertemuan 6. Ya, nanti tinggal satu pertemuan lagi kita akan melaksanakan UTS. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya, Mas Mbak semua. Dan nanti jika yang Mas belum bisa stay di malam hari ini bisa menyaksikan rekaman ulang dari live streaming ini ya. Dan di pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep perancangan perangkat lunak. Ya, nanti apa yang akan kita bahas di sini nanti saya akan apa namanya saya akan menyampaikan materi ini terkait dengan perancangan konsep perancangan perangkat lunak itu seperti apa ya. Nah, yang pertama adalah pengantar perancangan perangkat lunak. Nah, di pengantar perancangan perangkat lunak ini ya sebetulnya perancangan perangkat lunak itu adalah tahap paling penting. Sering saya sampaikan ya bahwa eh, perancangan perangkat lunak itu merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Kenapa demikian? Karena perancangan perangkat lunak ini akan mempengaruhi kualitas dari produk pengembangan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, inilah yang membuat sebuah kualitas dari perangkat lunak itu akan ditentukan dari perancangan perangkat lunak itu. Sering berkali-kali saya sampaikan terkait dengan eh, konsep perancangan perangkat lunak ini. Jadi, Mas Bas semua harus paham bahwa perancangan perangkat lunak itu sangat-sangat mempengaruhi proses-proses berikutnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang mudah dimengerti, fleksibel dan dapat di skalakan, maksudnya dapat di apa namanya dibuat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user. Itulah kenapa eh, perancangan perangkat lunak ini menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Poin kuncinya adalah translasi kebutuhan ke dalam model desain. Jadi di dalam pengembangan perangkat lunak ini ya perancangan perangkat lunak ini harus bisa melakukan ya translasi. Translasi itu perubahan, merubah dari yang namanya kebutuhan ke dalam sebuah model desain. Nah, dari sini nanti akan bisa membuat bagaimana sistem itu nanti akan dikembangkan. Jadi saat kita mewawancari seorang user ya kebutuhan mereka itu seperti apa, itulah di mana kita mencatat semua kebutuhan itu yang nantinya akan kita translasikan ke dalam sebuah model desain ya. Jadi merubah persyaratan fungsi dan non fungsi menjadi sebuah desain sistem yang konkret. Ini hal yang penting juga dalam proses translasi kebutuhan dalam model desain. Selanjutnya adalah fokus pada pemisahan tanggung jawab. Jadi memecah sistem menjadi modul atau komponen yang memiliki tugas khusus sehingga mempermudah pengelolaan dan pengembangan. Karena ini harus benar-benar dibedakan, tidak boleh sama ya. Benar-benar pemisahan itu harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user. Ini hal yang sangat penting yang harus kita pahami juga. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Menggunakan diagram dan dokumentasi yang jelas agar seluruh tim pengembang memiliki pemahaman yang sama. Gitu ya. Jadi memang terkait dengan komunikasi yang efektif ini nanti akan membuat sebuah sistem informasi itu bisa berjalan secara efektif atau tidak itu dari komunikasi yang efektif. Jadi pengembangan perangkat lunak itu sangat berpengaruh dengan yang namanya komunikasi. Ya, komunikasinya seperti apa? Apakah komunikasinya baik atau tidak? Kalau komunikasinya cukup baik,
maka pengembangannya pun juga nanti akan cukup baik juga. Jika komunikasinya tidak baik, kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user, hanya mengikuti ego dari pengembangan, pasti sistem itu akan menghasilkan kualitas yang tidak bagus. Itu nanti akan mempengaruhi dari kualitas dari sistem itu sendiri. Karena komunikasi efektif itulah sangat kenapa komunikasi efektif itu sangat penting dalam proses perancangan perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah proses dari pengantar, sekarang adalah proses perancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, ya. Jadi mengumpulkan kebutuhan ya melalui wawancara, survei, observasi, ya. Semua persyaratan pemangku kepentingan itu harus di-assessment, ya, harus di analisis kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya ini harus disesuaikan, gitu ya. Oh, kebutuhannya misal tombolnya ingin di minimalis biar tidak begitu kelihatan, atau mungkin dia pengen tata letaknya agar user friendly, mudah dilihat, mudah digunakan. Karena kalau kita bicara user friendly, mudah dilihat, mudah digunakan itu sangat relatif. Dan itu harus dikomunikasikan dalam proses pengumpulan kebutuhan ini antara si analis itu dengan apa yang menginginkan sistem itu. Itu harus ada. Kemudian dokumentasi kebutuhan, ya, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan yang mencakup aspek fungsional dan non fungsional. Jadi dokumentasi kebutuhan itu sangatlah penting, gitu ya. Kenapa sangat penting? Karena di dalam dokumentasi kebutuhan itu nanti semua yang diinginkan oleh user itu tercatat dengan baik, ya. Jadi itulah yang nanti bisa membuat sebuah sistem informasi itu bisa dikatakan baik, sistem informasi itu bisa dikatakan sesuai dengan spesifikasi ya dari proses analisis dokumentasi kebutuhan. Ini penting gitu. Apapun yang diinginkan oleh user harus dicatat. Meski mungkin itu eh, apa ya istilahnya secara pemikiran kita tidak mungkin, tapi dicatat saja gitu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah, nanti setelah kita melakukan analisis kebutuhan baru kita olah. Ya, oh ternyata ini tidak mungkin diterapkan di sistem. Oh, ini harus dihilangkan. Oh, ini harus dibuat seperti ini. Oh, ini dibuat seperti ini. Makanya dari situ harus bisa kita melakukan identifikasi bagaimana pengelolaan dari sebuah pengembangan sebuah sistem informasi itu agar menjadi sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah perancangan arsitektur, ya. Arsitektur sistem itu mendesain ya struktur tinggi dari sistem yang menggambarkan pembagian modul, interaksi antar komponen dan alur data. Jadi secara sistem itu harus terstruktur, ya. Secara arsitekturnya harus benar-benar baik, secara arsitekturnya itu harus sesuai. Jika tidak, ya pasti akan mengakibatkan pengembangan sistem itu tidak sesuai dengan yang namanya spesifikasi. Seperti yang minggu lalu kita bahas terkait dengan spesifikasi rancangan sistem perangkat lunak. Nah, kalau terkait dengan perancangan arsitektur ini, kita harus tahu bahwa eh, arsitektur sistem itu sangatlah penting gitu ya. Arsitektur itu sangat mempengaruhi dari kualitas dari sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memilih paradigma dan teknologi. Ya, menentukan apakah sistem akan menggunakan arsitektur lapisan, microservices, atau yang lain. Karena penentuan teknologi yang digunakan dan memilih paradigma ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan keberlangsungan dari sistem itu sendiri. Sistem itu akan baik atau tidak, akan berjalan dengan lancar atau tidak,
itu nanti akan berpengaruh, akan apa ya istilahnya, memiliki pengaruh ke depannya, jangka panjangnya seperti apa. Kalau salah itu sih memilih teknologinya, jika itu sudah end of life dari sistemnya, ya pasti tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Karena sistem itu akan berhenti dan tidak bisa dijalankan lagi. Itulah kenapa pemilihan teknologi itu sangat penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Ya. Kemudian perancangan detail dan moduler. Perancangan modul, ya, yaitu melakukan perancangan untuk masing-masing modul, termasuk penggambaran alur logik dan interaksi antar modul. Ya. Jadi sistem itu kan terdiri dari beberapa modul. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan modul itu agar bisa berjalan dengan baik, itulah yang nanti akan membuat eh, sebuah sistem informasi itu bisa dikatakan baik, gitu. Karena ada interaksi antar modulnya, gitu ya. Antar modul bisa terinteraksi dengan baik. Kemudian desain antar muka, ya, atau user interface, di mana merancang antar muka antara modul untuk memastikan konsistensi dan integrasi yang mulus. Ya. Jadi integrasi datanya itu benar-benar sangat diperhatikan dalam proses identifikasi bagaimana antar muka itu bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa pentingnya sebuah perancangan sebuah sistem informasi, terutama adalah konsep yang akan kita pakai, desain yang akan kita pakai. Apakah desain itu sudah mengikuti zaman saat ini, gitu ya? Apakah desain itu eh, tidak mengikuti konsep saat ini, gitu ya? Itu yang eh, mungkin sulit, ya, dalam kita bisa menentukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena itu yang nanti akan membuat sebuah sistem informasi itu menjadi baik atau tidak. Gitu. Karena kan orang itu biasanya melihat adalah dari pandangan pertama kalau terkait dengan desain gitu ya. Orang itu senang dengan tampilan itu, udah senang ya udah dia mau pakai. Kalau sistem itu canggih, tapi secara orang atau usernya itu tidak suka dengan desain ataupun warna yang mungkin terlalu mencolok, misal, pasti dia akan meninggalkannya. Mereka tidak akan menggunakannya. Karena eh, mereka akan lebih melihat look dari sebuah sistem itu. Sederhana ya, tapi itu biasanya menjadi hambatan gitu dalam proses pengembangan sistem informasi. Gitu ya. Dokumentasi desain ini juga penting juga. Dokumentasi teknis ya, menghasilkan dokumentasi lengkap berupa UML seperti class diagram, sequence diagram ya, dan activity diagram. Ya, itu dokumentasi teknis. Karena apa? Itu nanti akan menggambarkan itu yang nanti akan membuat ya, sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah spesifikasi API. Mencakup detail mengenai endpoint dan cara komunikasi antar komponen. Ya, mencakup endpoint dan cara komunikasi antar komponen. Jika sistem tersebut berbasis services. Ya, jadi kalau dia microservice, sistem itu berkomunikasi secara service, ya harus menggunakan API. Cara komunikasinya menggunakan API, gitu ya. Jadi hal tersebut merupakan hal yang sangat penting ya, harus kita ketahui terkait dengan bagaimana dokumentasi desain itu bisa dibuat dengan baik. Ya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain perangkat lunak.
ya. Prinsip solid, solid S yaitu adalah single responsibility principle. Setiap modul atau kelas harus memiliki satu alasan untuk berubah. Benar-benar harus ada alasan, memiliki alasan itu. Kalau tidak, ya pasti akan pengembangan itu akan terhambat secara perancangannya. Yang kedua, open or close principle. Sistem harus terbuka untuk perluasan, tetapi tertutup untuk modifikasi. Maksudnya apa? Jadi sistem itu harus benar-benar bisa open untuk pengembangan maksudnya ya. Tapi untuk modifikasi, karena gini, modifikasi di sini dalam arti sistem itu bisa diajak kompromi. Sistem itu kan strict ya, tidak bisa diajak kompromi. Jika inputnya A ya proses B keluarnya pasti C, nggak bisa proses keluarnya jadi D, E, F, G karena sudah ditentukan. Apakah itu harus bisa di bypass? Nah, itu tidak diperkenankan adanya yang namanya perubahan, modifikasi. Kemudian L, Liskov substitution principle. Objek dari satu kelas harus digantikan dengan objek dari kelas turunannya tanpa mengganggu fungsi sistem. Ini terkait dengan hierarki sistem. Ya. Tree dari sebuah sistem itu pun juga harus benar-benar diperhatikan dalam proses atau dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Kemudian interface segregation principle. Banyak antarmuka khusus lebih baik daripada satu antarmuka umum. Maksudnya apa? Contohnya mengembangkan sebuah sistem itu menggunakan one page, atas bawah panjang sekali. Itu pasti akan menjadi sebuah hambatan dari sebuah pengembangan sistem informasi. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat sebuah sistem itu akan terkendala. Ya, akan terkendala di sana nanti ya. Karena antarmuka yang ada itu terlalu panjang. Terlalu banyak juga tidak baik. Karena nanti terlalu banyak akan timbul kebingungan oleh user. Oh, user bingung nih harus seperti ini. Oh, bingung nih harus seperti itu. Nah, itu yang nanti akan yang membedakan antara bagaimana perancangan sebuah perangkat lunak dengan desain antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Kemudian D ya, dependency inversion principle. Abstraksi tidak bergantung pada detail, detail bergantung pada abstraksi. Ya. Jadi detail dari sebuah sistem ya, itu adalah berawal dari bagaimana konsep awal dari sistem itu dikembangkan. Dan tidak bisa mengembangkan asal langsung detail tanpa ada konsep awal. Harus mendasari dari abstraksinya itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah desain modular dan reusabilitas. Ya. Modularitas ya, membagi sistem menjadi bagian-bagian yang independen untuk memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi benar-benar dipisah-pisah, dipotong-potong yang nanti akan membuat sebuah sistem itu benar-benar terpisah atau terbagi-bagi. Gitu ya. Menjadi beberapa bagian. Itu menjadi modularitas kan lebih mudah dibandingkan harus sistem yang besar secara alurnya mungkin bingung gitu ya, malah justru tidak selesai. Kemudian reusabilitas ya, menggunakan kembali komponen yang telah ada untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. Jadi misal ada function yang bisa dipakai ulang, ya dipakai lagi gitu ya. Atau UI yang bisa dipakai ulang, dipakai lagi. Jangan terlalu banyak UI misal seperti itu.
desain partners atau pola desain. Itu ada singleton, memastikan hanya ada satu instance dari satu kelas factory. Dari satu kelas, maaf, ini sebetulnya factory report ya. Daripada nanti salah gitu ya, saya edit sekalian. Factory report. Oke. Factory report. Factory report itu apa gitu ya? Menyediakan antarmuka untuk membuat objek tanpa menentukan kelas objek yang akan dibuat. Ini terkait dengan antarmuka. Kemudian selanjutnya adalah observer, ya, memungkinkan objek mengganti, mengamati proses interaksi, memungkinkan objek mengamati dan bereaksi terhadap perubahan objek lain. Itu adalah interaksi, ya. Bagaimana feedback dari sistem itu dari A diberi B maka akan dari C. Contohnya seperti itu. Decorator, ya, memberikan kemampuan untuk menambahkan fitur pada objek secara dinamis tanpa mengubah struktur objek. Itu adalah decorator. Nah, sekarang adalah metode dan teknik perancangan. Yang pertama adalah pendekatan terstruktur. Ya, biasanya menggunakan diagram alir atau flowchart, ya, pseudocode, ya, untuk memvisualisasikan logika dan alur sistem sebelum diimplementasikan. Ini penting untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Karena kalau dengan menggunakan flowchart atau pseudocode, ya, itu akan mudah teridentifikasi karena sudah dalam bentuk bahkan. Kalau masih dalam bentuk narasi itu akan sangat sulit. Karena akan bingung bagaimana proses identifikasinya, bagaimana proses step by step alur itu. Itu akan timbul sebuah masalah yang nanti akan menghambat dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan berorientasi objek. Ya. Menggunakan konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, polomorfisme, ya, tadi sangat berguna untuk menghasilkan sistem yang mudah dikembangkan ulang dan dikembangkan secara dinamis. Ya. Karena kalau sistem yang baik itu bisa dikembangkan secara dinamis, bukan dia statis gitu ya. Karena tadi mudah berkembang dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah metode iteratif dan agile. Jadi perancangan perangkat lunak modern sering menggunakan metode agile dan iterasi. Pendekatan ini membagi proyek menjadi iterasi lebih kecil sehingga feedback cepat dapat diintegrasikan dalam desain berikutnya. Nah, ini akan menjamin perangkat lunak setiap tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berkembang. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari iteratif dan agile. Memang sekarang banyak yang menggunakan dua metode ini, yaitu iteratif dan agile. Oh, maaf, ini yang tadi masih. Jadi adalah alat dan representasi visual. Ya. Alat dan representasi visual itu menggunakan alat bantu visual dan teknik representasi yang dapat membantu menyederhanakan komunikasi desain. Ada yang namanya UML, ya, menggambarkan struktur, alur, logika, dan interaksi antar komponen sistem. Jadi ini tugasnya adalah menggambarkan struktur, alur, logika. Kalau flowchart itu menyederhanakan dan memvisualisasikan alur logika suatu proses dari sistem. Itu flowchart. Kalau case tools itu membantu otomasi proses perancangan dokumentasi perangkat lunak itu akan seperti apa. Kalau wireframe tools itu adalah mendesain antar muka atau UI secara awal dan mendapatkan feedback. Karena jangan sampai sistem itu sudah jadi baru ada feedback. Nah, maksudnya feedbacknya akan menjadi banyak. Kalau seperti ini kan secara parsial di awal sudah dihadang gitu ya. Kebutuhan mereka jangan sampai keluar dari sistem pengembangan. Selanjutnya adalah apa tantangan umumnya.
Yang pertama adalah perubahan persyaratan. Jadi menghadapi perubahan kebutuhan pengguna yang dapat mengakibatkan revisi desain. Ini sebetulnya sangat sering terjadi. Ya, ini sangat sering terjadi karena pengembangan sistem itu kan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, user itu sering berubah keinginannya. Makanya bagaimana cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya adalah dengan tadi ada komunikasi, kemudian secara perancangannya itu sudah disesuaikan, gitu. Jadi tidak boleh keluar dari area itu. Kemudian skalabilitas, mendesain sistem. Tantangan yang kedua adalah skalabilitas, mendesain sistem yang mampu berkembang seiring pertumbuhan data dan jumlah pengguna. Nah, ini yang membuat sebuah sistem itu bisa dikatakan baik atau tidak. Dia adalah modelnya eh, apa ya istilahnya berkembang, berkembangnya kan sesuai. Kemudian memiliki kompleksitas integrasi, menyatukan berbagai modul dan teknologi yang berbeda menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Itu masuknya adalah integrasi sistem informasi. Ya. Nah, integrasi sistem informasi ini juga penting. Kenapa penting? Karena ini yang akan membuat sebuah sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Itulah kenapa kita harus melaksanakan ya, pengembangan sistem informasi secara efektif dan efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di live chat. Jika tidak, bisa bertanya di grup kita di WhatsApp ya. Silahkan informasi-informasi yang akan saya sampaikan di sana. Eh, Terima kasih Mas Basma sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf bila dalam bisa menyampaikan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Satu lagi, setelah itu kita akan melaksanakan UTS. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam.